warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jemaah sekalian, mari kita mulai pengajian tafsir kita. Kita akan bahas insyaallah pada ayat yang selanjutnya setelah hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada ayat yang ke-3 dan 4. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalimat kalla ini fungsinya apa? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan annahu ta'ala a'ada lafzul kalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat kalla, 2 kali diulang. Ayat yang ketiga Allah katakan kalla sawfa ta'lamun. Ayat yang keempat Allah katakan thumma kalla sawfa ta'lamun. 2 kali Allah ulang ayat tersebut. Fungsinya untuk apa? Kalimat kalla tidak sekali-kali. Apa maknanya? Pengertiannya bagaimana Allah ulang sampai 2 kali kalimat tadi pada ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Huwa lizzajri. Fungsinya diulang kalimat kalla adalah lizzajri. Sebagai apa? Sebagai zajar, yaitu sebagai warning, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi diulang kalimat kalla sebanyak 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Kemudian ayat yang keempat, thumma kalla sawfa ta'lamun. Fungsinya adalah lizzajri, untuk memberikan warning atau peringatan. Jadi diberikan peringatan, warning oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. 2 kali diulang pada kalimat tersebut, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa fungsinya? Fungsinya adalah li'annahu aqibahu fi kulli mawdi'in bighairi ma aqiba bihil mawdi'ul akhar. Jadi kalimat yang pertama itu berbeda dengan kalimat yang kedua. Jadi kalimat yang pertama berbeda dengan kalimat yang kedua. Jadi kalimat kalla yang pertama pengertiannya berbeda dengan kalimat yang kedua. Jadi saya ulang kembali. Allah berfirman pada ayat yang ketiga, ayat yang keempat dengan kalimat kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla di sini fungsinya apa? Untuk lizzajri, untuk memberikan tadi apa? Warning atau peringatan. Allah berikan peringatan, Allah berikan warning kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diulang 2 kali pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, itu masing-masing berbeda pengertiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengertiannya? Ka'annahu ta'ala qala, seolah-olah Allah berfirman kepada kita semua, la taf'alu hada, jangan kalian melakukan ini. Allah berikan kita peringatan, Allah memberikan kepada kita semua peringatan, jangan kalian melakukan hal ini. Kenapa demikian Allah berikan peringatan seperti itu? Untuk yang pertama ayat yang ketiga, fa innakum tastahiquna bihi minal adabi. Kalau kalian lakukan, maka kalian berhak mendapatkan siksa dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kalimat pertama tadi Allah katakan kalla sawfa ta'lamun, yakni ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi, fungsi kalla adalah yang pertama tadi lizzajri, sebagai warning atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diulang ayat yang ketiga
Diulang kembali ayat yang keempat, itu berbeda pemahamannya. Seolah Allah mengatakan seperti ini kepada kita semua. La taf'alu, jangan kalian lakukan hal ini. Kenapa demikian? Kalau sampai kita lakukan, kata Allah, fa innakum tastahiquna bihi minal adab, maka kalian berhak akan mendapatkan azab dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalla sawfa ta'lamun kadza la taf'alu. Pun yang kedua sama, jangan kalian lakukan hal itu. Kenapa demikian? Kalau dilakukan hal itu juga, fa innakum tastawjibuna bihi dararan akhara. Kalian akan mendapatkan siksa yang lain. Jadi ayat yang pertama tadi, yakni ayat yang ketiga, Allah warning, Allah berikan peringatan kepada kita semua, jangan melakukan hal itu. Kalau sampai dilakukan, maka kalian akan mendapatkan adab Allah. Ayat yang keempat pun sama, Allah berikan warning, peringatan kepada kita semua. Kalau kita kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan siksa yang lain. Itulah arti kalimat kalla yang pertama, yaitu adalah artinya lizzajri, yaitu adalah sebagai peringatan atau warning dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua, kalimat kalla apa maknanya? Wa kana al-Hasan rahimahullah yaj'alu ma'na kalla fi hadzal mawdi'i bi ma'na haqqan. Sesungguhnya Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala rahimah, beliau mengatakan bahwasanya Allah menjadikan arti kalimat kalla pada tempat ini maknanya haqqan, benar. Kalau tadi yang pertama tafsirnya kalla lizzajri, warning atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada ayat yang berikutnya Allah ulang pada ayat yang keempat, tsumma kalla sawfa ta'lamun, sama pada tafsir yang pertama kallanya lizzajri, sebagai warning, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kali Allah berikan warning. Artinya bagaimana? Tadi, jangan kalian lakukan hal ini. Kalau kalian kerjakan, kalian lakukan, kalian akan mendapatkan siksa dari aku, kata Allah. Yang kedua, kalla saufa ta'lamun, pun kalian jangan melakukan hal itu. Kalau kalian lakukan, kalian kerjakan, maka kalian akan mendapatkan siksa yang lain. Inilah tafsir yang pertama pada kalimat kalla yang maknanya lizzajri. Yang kedua adalah tafsir dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau apa? Kalla fi hadzal mawdi'i bi ma'na haqqan. Kalla pada tempat ini artinya haqqan, benar. Benar, saufa ta'lamun, kalian nanti akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian benar, kalian pasti akan mengetahuinya. Jadi dua tafsir ini dengan pengertian yang berbeda dari para ulama tafsir. Saya ulang kembali satu yang lagi. Dari yang pertama tadi, kalla yang pertama tadi arti tafsirnya adalah lizzajri. Apa pengertian lizzajri? Yaitu tadi apa? Sebagai warning atau peringatan dari Allah. Nah, kalla yang pertama dengan kalla yang kedua berbeda pengertiannya. Bagaimana pengertiannya berbeda? Allah seolah-olah mengatakan kepada semua hambanya, janganlah kalian melakukan hal ini, maka sungguhnya jika kalian lakukan, kalian kerjakan, kalian akan mendapatkan siksa dari aku, kata Allah. Yang kedua, jangan kalian melakukan hal itu. Jika kalian melakukannya, maka kalian pasti akan mendapatkan siksa yang lain dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Yang pertama Allah berikan kepada kita semua peringatan, jangan lakukan hal itu. Ini kalian akan mendapatkan siksa dari aku. Yang kedua, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalian jangan melakukan hal itu. Kalau kalian kerjakan, kalian lakukan, kalian akan mendapatkan siksa yang lain. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kalla bimakna haqqan, artinya adalah benar. Jadi pengertiannya bagaimana?
kalla saufa ta'lamun, benar pasti kalian akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian benar kalian pasti akan mengetahuinya. Jelas sampai sini ya. Tafsir dari ayat yang ke-3 dengan ayat yang ke-4. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana tadi pengertiannya diulang-ulang pada kalimat ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat tadi. Allah ulang 2 kali. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Pengarang rahimahullah dia mengatakan, fahuwa yattasilu bima qablahu wa bima ba'dahu. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yang kemarin. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Yang kemarin ada 2 kabilah dari suku kabilah Bani Saham dengan Bani Abdi Manaf. Keduanya saling, mereka berbangga-bangga dengan jumlah orang yang sangat banyak per kabilah. Kata Bani Abdi Manaf, kami banyak, kabilah kami jumlah orangnya banyak. Kata Bani Saham, jumlah kami pun sama, kabilah kami sangat banyak jumlahnya. Kalau dihitung dengan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, kalau sudah dihitung dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, dihitung-hitung benar lebih banyak jumlah daripada Bani Saham kabilahnya ketimbang kabilah daripada Bani Abdi Manaf. Nah, ini yang mereka banggakan. Mereka berbangga dengan jumlah orang yang banyak per kabilah. Yang kedua, mereka berbangga dengan harta yang mereka miliki. Nah, Allah berikan warning kepada mereka semua. Apa kata Allah? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Pengertiannya bagaimana? Ammal awwalu fa'ala hadha wajhir raddi wat takdzibi. Allah bantah mereka semua. Allah mengatakan dusta mereka semua. Jadi kalimat yang mereka lontarkan kemarin-kemarin, alhaakumut takatsur, pertama tadi Banu Saham dengan Banu Abdi Manaf saling berbangga-bangga dengan orang yang banyak di kabilah mereka. Per kabilah mereka jumlah orangnya sangat banyak. Mereka bangga, mereka girang, mereka senang, mereka sombong dengan jumlah orang yang sangat banyak berkabilah di antara mereka. Yang kedua, mereka bangga dengan tadi apa? Dengan harta yang mereka miliki. Mereka bangga dengan harta yang sangat banyak yang mereka miliki. Nah, Allah katakan pada ayat yang ketiga, yang keempat, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ayat ini bersambung dengan ayat yang sebelumnya tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dengan pun ayat yang setelahnya nanti insyaallah akan kita bahas. Nah, bagaimana pengertiannya? Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fa'ala hadha wajhir raddi wat takdzibi. Ini merupakan ar-rad, bantahan dari Allah, dan Allah mengatakan Banu Saham, Banu Abdi Manaf mereka berbohong, mereka berdusta. Bagaimana pengertiannya? Laisal amru kama yatawahhamuhu haula'i. Sebenarnya, sesungguhnya, hakikatnya, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan demikian. Jadi kebahagiaan, kebanggaan yang sesungguhnya bukan berbahagia dengan jumlah orang yang banyak per kabilah atau jumlah uang, harta yang mereka miliki yang banyak per kabilah. Bukan demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Bikathratil adadi wal auladi, dengan banyaknya anak, dengan banyaknya jumlah orang per kabilah. Bukan demikian. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebanggaan yang sesungguhnya bukan karena sebab banyak orang per kabilah atau banyak anak per kabilah atau banyak harta per kabilah. Tidak demikian. Bagaimana pengertiannya? Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan nanti pada waktu berjumpa dengan Allah, membawa amal ibadah yang sangat banyak. Jadi bukan apa?
bukan orang yang banyak jumlahnya, juga bukan apa tadi yang kedua, bukan harta yang sangat banyak jumlahnya. Kita kan demikian sekarang itu, perkeluarga besar dihitung, kami senang, kami bangga dengan jumlah kami yang sangat banyak. Bukan itu yang kita banggakan. Atau ada orang yang berbangga dengan harta yang sangat banyak, pun sama, bukan itu di hadapan Allah yang mesti kita banggakan. Yang harus kita senangkan, yang harus kita senangkan apa? Keluarga kita, keluarga yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita adalah harta yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu. Inilah baru kebahagiaan yang sesungguhnya, kebanggaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya. Jadi kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, para jamaah sekalian, di antaranya lagi pendapat daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala rahimah, kata beliau apa? Pada ayat yang tadi saya sebutkan, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, la yaghurrannaka kathratu man tara haulaka. Jangan engkau berbangga diri, jangan engkau merasa senang dengan banyaknya orang di sekitar engkau. Kita banyak pengikut, kita banyak keluarga, kita banyak saudara, kita banyak anak, kita banyak harta. Jangan berbangga, jangan senang kita dengan hal itu semua. Kenapa demikian? Kata Al-Imam Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, fa innaka tamutu wahdaka, engkau bakal mati sendirian. Kira-kira ada orang yang mati keluarganya ikut? Tidak ada. Nggak ada. Semua pulang. Tidak ada yang ikut. Kira-kira ada orang yang mati hartanya ikut? Tidak ada. Tidak ada. Sekalipun keluarga besar, jumlah keluarga sangat banyak, jumlah keluarga sangat besar, banyak. Kita miliki anak, cucu, saudara, keponakan, misanan, sepupu, banyak kita miliki. Pas kita berpulang ke rahmatullah, kita mati, kita sendirian di alam kubur kita. Tidak ada orang yang mau menemati kita. Subhanallah. Inilah kata Imam Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Janganlah kalian berbangga dengan harta yang kalian miliki, dengan saudara yang kalian miliki, dengan jumlah orang di kabilah kalian yang kalian miliki. Jangan kalian berbangga, jangan kalian senang. Kenapa demikian? Fa innaka tamutu wahdaka. Engkau pasti akan mati dalam keadaan sendirian. Yang kedua, wa tub'atu wahdaka. Nanti pada hari kiamat engkau akan dibangkit di hadapan Allah sendirian. Masing-masing kita nanti di hadapan Allah. Kan tidak ada orang-orang yang saudara kita atau ibu kita atau anak kita atau kerabat kita yang mau dekat kita, tidak. Mereka semua masing-masing di hadapan Allah untuk dihisab di hadapan Allah. Jadi matinya sendirian, dibangkitnya sendirian. Wa tuhasabu wahdaka. Nanti dihisab oleh Allah pun sendirian di hadapan Allah kita. Per orang nanti dihadapkan di hadapan Allah. Kita dihisab, kita dihitung amal baik kita dan amal buruk kita di hadapan Allah. Jadi yang kita harus berbangga, senang adalah bukan dengan keluarga yang banyak, bukan dengan keluarga yang besar, bukan dengan saudara yang banyak, bukan harta yang banyak, tetapi apa? Kebahagiaannya harus kita raih, yaitu adalah kebahagiaan akhirat. Bawa keluarga kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa harta kita untuk menuju Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, juga kebanggaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini ya. Jadi itulah maksud daripada tafsir yang ketiga dan keempat, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sama seperti yang tadi. Kalimat kalla adalah lizzajri, sebagai peringatan, sebagai warning dari Allah untuk kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, lau ta'lamuna ilmal yaqin, pasti kalian akan mengetahui ilmu yakin.
pasti kalian akan mengetahui ilmu yakin. Pasti itu kata Allah, pasti kalian akan mengetahui ilmu yakin. Nah sekarang yang disebut dengan yakin itu apa tafsirnya? Ilmu yakin itu apa tafsirnya? Yakin adalah annal yakina hahuna huwal mautu wal ba'thu wal qiyamatu. Ilmu yakin adalah yang pertama kematian. Pasti kalian akan mengetahui kematian, ilmu kematian. Yang kedua apa? Wal ba'thi. Pasti kalian akan mengetahui ilmu kebangkitan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan orang sekarang ragu, apa benar nanti di alam barzah ada siksa kubur, ada nikmat kubur? Kan demikian. Orang ragu. Atau ada orang yang percaya tapi tidak maksimal. Nah, Allah jawab di sini, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pasti kata Allah, kalla, itu peringatan dari Allah kepada semua, untuk kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Law ta'lamuna ilmal yakin. Pasti kalian akan mengetahui ilmu yakin. Tadi tafsir yang pertama yakin, pasti kalian akan mengetahui ilmu kematian. Yang kedua, pasti kalian akan mengetahui ilmu kebangkitan. Yang ketiga, wal qiyamati. Pasti kalian akan mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Allah, ini pasti nggak ini? Pasti. Kita pasti akan mengetahui. Nah, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kenapa disebut dengan kematian? Kok dibilang kematian, al-maut, kematian? Kenapa Allah sampai namakan tadi? Al-yakin adalah tafsirnya huwal maut, kematian. Pengarang rahimahullah dia mengatakan, waqad summiyal mautu yaqinan. Kematian dinamakan sebagai keyakinan. Kenapa kok kematian itu dinamakan sebagai keyakinan? Kan tadi kalimatnya Allah katakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah berikan kita semua warning dari Allah, law ta'lamuna ilmal yaqin. Pasti kalian akan mengetahui ilmu keyakinan. Tadi keyakinan tadi apa? Yang pertama kematian, yang kedua kebangkitan, yang ketiga hari kiamat. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah, kenapa kematian itu dinamakan keyakinan? Kenapa kematian itu dinamakan keyakinan? Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah Tuhan engkau sampai datangnya kematian. Kenapa demikian? Kita harus menyembah kepada Allah. Kita berpuasa, kita sholat, kita baca Quran, kita baca tasbih, baca istighfar, baca salawat, qiyamul lail, duha, ba'diyah, qabliyah. Itu kan semua penghambaan kita kepada Allah sampai datang kematian. Kenapa demikian? Kematian adalah keyakinan. Li'annahuma idza waqa'a ja'al yaqinu wa dzal syakku. Karena kematian, kebangkitan, hari kiamat, kalau sudah datang kematian kepada seseorang hamba Allah, baru datang keyakinannya kepada Allah. Kan demikian. Kemudian dzal syakku, hilang keraguannya. Kalau seorang hamba Allah, dia waktu Allah cabut ruhnya, maka dia mati. Pas dia menghadapi kematian atau setelah dia mati, baru tahu dia, oh iya benar yang Allah katakan. Baru timbul keyakinan akan negeri akhirat. Kan demikian. Nah, makanya kematian dinamakan sebagai keyakinan. Apabila kematian datang, maka akan datang keyakinan. Apabila kebangkitan datang, akan datang keyakinan. Apabila hari kiamat datang, akan datang keyakinan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, wa dzala syakku, dan akan hilang keraguannya. Tetapi para jamaah sekalian, bagaimana pengertiannya? Wal makna, law ta'lamuna ilmal mauti wa ma yalqal insanu ma'ahu wa ma ba'dahu fil qabri wa fil akhirati. Kalau seandainya kalian mengetahui semua, kita semua ini diajak bicara oleh pengarang rahimahullah,
Kalau seandainya kita semua mengetahui ilmu tentang kematian, bahwa benar kematian itu akan datang, bahwa benar kebangkitan itu akan datang, bahwa benar hari kiamat akan datang, dan yang setelahnya nanti ada pertanyaan dari munkar nakir, nanti kita akan dibangkit oleh Allah, nanti kita akan dihisab oleh Allah, kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Kita yakin semua itu. Lam yulhikum at-takatsur wat tafakhur an dzikrillah. Maka jumlah kerabat kalian yang sangat banyak, jumlah anak kalian yang sangat banyak, jumlah saudara kalian yang sangat banyak, jumlah harta yang kalian yang sangat banyak, tidak akan melalaikan kalian untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertiannya demikian. Jadi seorang hamba Allah manakala sudah tahu, Allah katakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, bahwa tahu dia pasti akan datang kematian. Kalau sudah datang kematian, pasti akan datang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalian mengetahui yang itu semua, ilmu tentang kematian, ilmu tentang adanya pertanyaan munkar nakir, ilmu tentang adanya kebangkitan, tentang adanya hari kiamat, tentang adanya kita akan dihadapkan di hadapan Allah, maka pasti jumlah keluarga besar kita yang sangat banyak, yang sangat besar, jumlah anak kita yang sangat banyak, keluarga, saudara, kerabat, tetangga, kenalan yang sangat banyak, dan jumlah harta kalian sangat banyak, tidak akan melalaikan kalian untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir pada ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Paham sampai sini ya, ngerti tafsirnya ya. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, kan tadi ada ilmu tentang keyakinan. Ilmu itu apa? Al ilmu min asyaddil bawaiti 'alal amali. Ilmu adalah faktor pendorong yang sangat kuat untuk beramal soleh kepada Allah. Subhanallah. Kita bisa berwudu, kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa haji umrah, kita bisa melakukan zakat. Itu sebabnya ada apa? Ada ilmu pengetahuan kita. Oh iya, seperti ini cara berwudu yang benar, ilmunya ada. Oh iya, seperti ini cara sholat yang benar, ilmunya ada. Oh ini cara puasa yang benar, ilmunya ada. Jadi ilmu itu adalah faktor pendorong yang sangat kuat seseorang untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengarang rahimahullah dia mengatakan, fa idza kana waqtul amali amamahu, kalau seandainya ilmu pada waktu kita beramal, pada waktu kita wudu, pada waktu kita sholat, pada waktu kita berpuasa, pada waktu kita haji, pada waktu kita umrah, pada waktu kita membayar zakat, ada ilmunya. Di depan kita, di depan amal kita ada ilmunya. Kana wa'dan wa izatan, maka ilmu tersebut akan menjadi janji baik dari Allah, yakni mendapatkan ridha dan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pelajaran baik untuk pelakunya. Subhanallah. Jadi senang kita manakala ada seorang hamba Allah mukmin mukminah, setiap amal ibadahnya dasarnya tadi apa? Ilmu pengetahuan. Agamanya ada. Dia tahu cara wudu yang baik dan benar karena ada ilmu tentang berwudunya. Dia tahu cara sholat yang baik dan benar karena ada ilmu tentang sholatnya. Semua amal ibadah dasarnya ilmu. Maka ilmu tadi akan menjadi wa'dan wa izatan. Pertama, janji baik dari Allah, yakni pasti orang tersebut akan mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pasti ilmunya akan menjadi pelajaran yang baik bagi dirinya selama hidup di alam dunia. Subhanallah. Contoh, misalnya ibu-ibu baca Quran, kemudian ibu tahu ini panjang dibacanya. Pas ibu baca pendek, ibu tahu salah. Oh salah saya baca. Diulang nggak ibu? Diulang. Misalnya tadi kalimatnya kalla saufa ta'lamun. Misalnya ibu bacanya kalla saufa ta'lamun. Ibu tahu, oh iya saya salah bacanya.
Harusnya la-nya dibaca apa? Panjang. Karena ibu ada ilmunya. Ibu ulang kembali. Kalla saufa ta'lamun. Dengan demikian maka mendapatkan ridha dan surganya Allah. Dengan demikian ilmu tadi adalah pelajaran yang baik bagi ibu semua. Kenapa demikian? Dasarnya tadi apa? Ada ilmu agama. Demikian. Jadi ilmu adalah faktor pendorong yang sangat kuat untuk beramal soleh kepada Allah, beramal ibadah kepada Allah. Manakala ilmu ada di depan itu hamba Allah, pada waktu dia beramal ibadah, maka ilmu tadi akan menjadikan amal ibadahnya sebagai untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surganya Allah, dan sekaligus ilmu tadi menjadi pelajaran baik baginya. Dan sebaliknya para jemaah sekalian, wa idza kana ba'da wafati amal waqtil amali, kalau ilmu sudah ada tapi setelah dia beramal ibadah, setelah dia beramal ibadah baru tahu ilmunya. Kemarin-kemarin wudunya tanpa ilmu, kemarin-kemarin sholatnya tanpa ilmu, kemarin-kemarin puasanya, zakatnya semua tanpa ilmu sama sekali. Maka bagaimana kalau seperti itu? Kana adalah fahina idin yakunu hasratan wa nadamatan, maka amal ibadahnya akan menjadi penyesalan baginya di hadapan Allah. Semua Allah tolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa dasar ilmu agama, maka semua amal ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, orang yang beramal ibadah, dia beramal soleh tanpa dasar ilmu agama, maka kerjaan baik tadi, amal baik tadi, amal ibadah tadi akan menjadi penyesalan dia di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu amal ibadah pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Allah katakan tadi pada ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ustaz, interaktif apa masih terus interaktif? Ya. Wallahu a'lam bishawab.